Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita diskusikan bersama pada saat ini yaitu transformasi bedah modern. Ampuhkah usir takut? Benar. Tak bisa disangkal ketika kita mendengar kata bedah, spontan munculkan gambaran yang menakutkan. Baik dari pemikiran takut akan luka yang besar, takut akan pemulihan yang panjang, bahkan hingga takut akan kematian pun dapat dengan mudah terlintas. Lantas, mampukah transformasi bedah modern ini dapat menjadi penawar bagi rasa takut ini? Tetaplah bersama kami karena saat ini sudah tersambung dengan kami di studio via Zoom narasumber kita Dr. Raymond Sakul, dan bersama-sama kita pelajari konsep dan manfaat dari peran transformasi teknologi dalam dunia medis ini yang katanya ampuh usir rasa takut. Baik, Dr. Raymond Sakul menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1983 silam. Kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar dokter spesialis bedah dari Universitas Indonesia di tahun 2007 dan juga konsultan minimal access surgery di tahun 2009 dari New Delhi, India. Kemudian sebagai konsultan trauma dari IKABI atau Ikatan Ahli Bedah Indonesia Pekanbaru di tahun 2011. Sempat menggali pengalaman di beberapa tempat saat ini, dokter dipercayakan tanggung jawab sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Palangkaraya dari tahun 2022 hingga saat ini. Dan tiba saatnya kita menyapa Dr. Raymond Sakul. Halo dokter. Halo. Puji Tuhan bisa bersama dengan sahabat-sahabat Cornelis Media dan host pada saat ini. Tuhan memberkati selama pembicaraan kita. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Ini apa kabarnya? Apa sibuk ini? Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu tentunya dokter. Amin. Memang kalau namanya sibuk, semua orang sibuk. Benar sekali. Apalagi yang direktur ya dokter. Bisa diberkati. Oke. Ya, puji Tuhan bisa bersama-sama dengan sahabat live kita akan membahas topik kita pada saat ini. Sebelum kita membukanya, kita akan bukanya dengan berdoa ya. Saya akan pimpin kita dalam doa dokter. Sahabat live sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan dapat bersama-sama membahas sehubungan dengan bagaimana agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami, agar kami tidak lagi takut dalam menjalani kondisi kami pada saat kami menghadapi operasi atau bedah. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus untuk narasumber kami, Dr. Raymond Sakul. Bantu ia ya Tuhan agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, agar dapat menjelaskan dengan jelas dan baik bagi kami semua, tentunya merasa terberkati. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh rangkaian program kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dokter. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung kepada narasumber kita Dr. Raymond Sakul sehubungan dengan topik kita transformasi bedah modern, ampuhkah usir takut. Baik dokter, saya ingin bertanya nih dok, bicara tentang transformasi bedah modern ya, jika kita banding-bandingkan ini pendekatan tradisional, apa saja perubahan-perubahan utama dalam bedah modern ini dok? Mungkin saya uraikan dulu sedikit gambaran
yang akan kita diskusikan supaya kita terfokus pada beberapa hal saja. Pada waktu seorang ditanya, apakah yang paling ditakuti oleh seorang manusia? Maka yang keluar muncul adalah dia itu takut kalau berbicara di depan umum, takut jadi miskin, takut ditinggal, takut kesepian. Begitu juga orang itu takut ketinggian. Ya, termasuk saya kalau sudah ketinggian di atas 10 meter dan tidak ada pengaman, saya juga takut. Bertemu atau didatangi oleh binatang, contoh ular, kecoa, ada orang yang takut seperti itu. Dan ada juga orang takut air yang dalam. Kalau kita berdiri di tepi laut, di tengah laut Banda, dan kita lihat tadinya laut itu hijau, kalau laut Jawa itu kan warna kehijauan. Kemudian masuk laut Makassar mulai biru, dan laut Banda itu biru kehitaman. Nah itu ada menimbulkan rasa takut. Jadi kalau lihat dari survei sepintas, nggak ada kata-kata orang takut pembedahan. Tapi kalau kita langsung to the point, Pak atau Ibu, ini tumor harus dioperasi. Langsung timbul reaksinya. Begitu takut dan mungkin sampai keringat dingin. Pak dokter, tidak ada jalan yang lain. Nah, saya dapatkan ini sekitar 90% orang. Kalau kita sudah dapatkan diagnosisnya dan indikasi harus dilakukan operasi dan kita bertanya, memohon persetujuan Bapak atau Ibu, umumnya respon pertama adalah takut atau cemas. Ini cukup menarik karena sahabat Cornelis Media bertanya kepada saya, bisa nggak kita bahas transformasi bedah modern yang mampu mengusir rasa takut? Untuk itu saya mencari di jurnal, saya harus sebutkan jurnal ini supaya nanti jawaban kita kalau nanti dicari dikonfirmasi ada di jurnal. Ya, yang saya dapat dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Jadi RSUI ACID dalam berita seminar tentang bicara sehat dan tetap tenang menjalani operasi bebas takut dan bebas cemas. Kemudian dari website Hello Sehat, gangguan kecemasan mengatasi cemas menjelang operasi. Kemudian dari Surabaya spineclinic.com diceritakan bagaimana mengatasi rasa takut pada operasi tulang belakang. Kemudian di Halo Dokter, 5 cara menghilangkan rasa takut. Kemudian perpustakaan Poltekkes Malang. Kemudian repositori dari UPNVG, AC.id, dan jurnal Untan. Ada 7 jurnal yang saya baca sepintas, saya tidak membahas dalam tentang itu. Dan saya dapatkan memang kebanyakan orang takut bedah. Pada dasarnya ketakutan yang dibahas jadi mengarah ke kecemasan. Dari jurnal yang saya baca tadi ya, kurang sekali berbicara tentang takut pembedahan. Tetapi kami berusaha memberikan jawaban yang masuk akal, yang paling masuk akal, dan semoga sahabat Cornelis Media bisa semakin paham dan secara sadar dapat mengusir rasa takut dan kecemasan. Saya mulai dengan yang pertama. Dalam setiap pembedahan di rumah sakit atau di klinik atau di tempat praktek dokter adalah wajib dan merupakan hak pasien dan keluarga untuk mengetahui banyak hal. Saya uraikan saja. Yang satu, yang pertama adalah apa yang akan dikerjakan oleh dokter bedah itu. Alat apa yang akan dipakai untuk memudahkan pekerjaan dokter bedah. Biasanya dokter bedah itu akan menerapkan proses operasi berdasarkan data diagnosis yang dia terima. Contohnya ini, kalau saya mau operasi bagian dada, toraks, maka saya akan perlihatkan kepada pasien ini adalah gambar dadamu, ini gambar toraksmu, yang akan saya ambil operasi di sini. Bagaimana caranya? Saya gambarkan di atas kertas. Insisi akan seperti begini, panjangnya segini,
lengkungannya seperti ini akan meninggalkan cacat seperti apa. Ini adalah hak pasien untuk mengetahui. Sebaiknya waktu menerangkan ini, pasien tidak sendirian, tapi ditemani keluarganya. Dan keluarganya itu harus keluarga yang legal, yang bisa bertanggung jawab menjelaskan kepada keluarga yang lain. Dasar pada tindakan ini adalah, kalau komunikasi ini dapat sempurna, maka pasien dan keluarga akan mengerti dan bisa memutuskan tanpa rasa cemas atau takut untuk menjalani operasi. Jadi ini salah satu gambaran yang akan kita pakai, foto radiologi biasa, konvensional, atau CT scan, seperti CT scan. Oh, ini ada cairan sinus di sebelah kanan, ini ada infeksi. Jadi ibu atau bapak akan menjalani operasi untuk mengeluarkan cairan nanah itu. Oke. Yang kedua, pasien dan keluarga wajib atau diberikan hak untuk mengetahui obat atau alat yang mengandung obat atau alat kesehatan yang akan dipasang ke dalam tubuh. Contohnya patah tulang, kita harus sambung dengan besi. Kita dalam bahasa medisnya plate and screw atau wire. Nah, itu dijelaskan kepada pasien bagaimana caranya, dibuka di mana dan dipasang di mana. Seperti itu. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama tadi dokter bedah dengan segala macam prosedur. Yang kedua adalah obat, alat yang mengandung obat, dan alat sendiri. Ketiga-tiganya ini disediakan oleh perusahaan farmasi. Yang ketiga golongan besar ya, adalah kalau dioperasikan itu menembus pembuluh darah, dia akan berdarah. Pertanyaannya, bagaimana kemungkinan terjadi perdarahan dan bagaimana kemungkinan bisa diperkirakan total darah yang keluar berapa, dan apakah keluarga perlu menyediakan keluarga untuk donor darah? Ini penting supaya pasien atau keluarga pasien tidak tergopoh-gopoh, tiba-tiba dikasih tahu, tolong sedia darah 10 labu, 10 botol. Wah, kami di kampung ada 400 kilo dari sini. Tolonglah dokter, gimana caranya supaya bisa tersedia? Mungkin kami berdua saja yang sumbang baru 2 labu. Kalau 10 labu, bagaimana caranya dokter? Nah, ini orang paling takut kalau seperti begini. Orang paling takut kalau operasi itu tidak terencana, tidak bisa diperkirakan risiko-risiko, bahkan komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi, ada merupakan hak pasien dan keluarga untuk mengetahui. Tadi bicara transformasi teknologi ini baru dasarnya, belum sampai teknologi nanti baru terakhir. Tapi yang pasti adalah transformasi sikap dan etika dokter bedah dan rumah sakit terhadap pasien dan keluarga. Oke. Dan dengan kondisi pasien seperti sekarang, apakah pasien akan selamat menjalani operasi? Atau kalau dia selamat, dia berisiko, kira-kira berisikonya bagaimana? Seberapa apa yang akan dia tanggung dan bagaimana mengatasinya? Kalau perlu masuk ICU, intensive care unit, kira-kira berapa lama dirawat di sana? Ini baru 4 bagian besar yang setelah dijelaskan kepada pasien, pasien akan merasakan nyaman dan aman. Dia sudah tahu, oh ternyata dokternya teliti sampai hal yang kecil itu. Berarti saya kalau menjalani operasi, saya aman. Ini akan mengurangi rasa takut. Oke, akan masih banyak lagi yang harus dijelaskan. Saya kembalikan kepada host. Siapa tahu bisa di... Baik dokter, jadi intinya rasa takut itu sebenarnya ada banyak faktor ya. Ada juga faktor bagaimana dokter approach pasiennya juga ya. Nah, saya ingin bertanya sehubungan dengan pendekatan bedah ini, jika kita bandingkan tradisional cara atau teknologinya, jika kita banding dengan modern saat ini, dokter. Oke, kalau kita sudah melanjut ke arah modern, boleh juga, tapi nanti kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Baik, salah satu daripada kemajuan teknologi saat ini yang harusnya menyebabkan manusia lebih merasa aman dan nyaman dan tidak takut operasi adalah kemajuan dari
sejawat-sejawat kami ahli bius, ahli anestesiologi. Dulu sebelum teknologi seperti sekarang, orang kalau mau dioperasi dia harus puasa minimal 2 hari. Atau kalau terpaksa pun 1 hari. Supaya betul-betul lambung itu kosong. Mengapa harus kosong? Begitu. Bahkan kalau bisa ada kering, maaf kalau kata-katanya tidak enak. Supaya dia tidak terjadi muntah-muntah. Kenapa? Karena obat eter yang dipakai itu luar biasa dia merangsang muntah yang menyebabkan pasien sangat ketakutan. Bisa terus pasien menderita seperti ini. Nah itu dia obat eter itu menyebabkan orang sebelum operasi harus puasa dan sesudah operasi juga harus puasa 2 kali 24 jam. Teknologi yang berkembang menyebabkan sekarang mulanya mulai dengan dapat obat yang baru yang tidak menyebabkan muntah. Kurang efek sampingnya, kurang komplikasi akibat obatnya. Nah, setelah obat itu sudah didapatkan dosis yang tepat untuk setiap pasien, kemudian dokter biusnya memikirkan bagaimana caranya supaya dosisnya semakin kecil sehingga pasiennya tidak terlalu lama kondisinya tergantung obat. Jadi dosisnya diraciklah dosis anestesinya. Cukup untuk menyebabkan dia tidur dan dia lupa akan nyeri ataupun komplikasi operasi itu dan diberikan muscle relaxant. Jadi tidak terlalu dalam biusnya. Dulu kan bius kan sampai level 1, level 2, level 3, level 4. Dalam sekali. Nah sekarang tidak perlu sampai level 4, mungkin 2, 3 dan sudah bisa dioperasi dan pasien tidak merasa sakit. Ditambah dengan muscle relaxant. Itu cuma salah satu contoh. Yang akan dijelaskan lebih baik adalah dokter bius tentunya. Saya sebagai dokter bedah hanya sebagai pengamat dan mengetahui pasien saya ini bagus sekali operasinya. Dipakai obat apa tadi ya? Oh pakai obat ini. Oh racikan dari obat tadi. Kemudian yang kedua dari segi dokter bedahnya. Semakin terampil dokter itu melakukan operasi, akan semakin kecil rasa sakitnya dan semakin tidak berisiko komplikasi. Nah, dokter bedah yang mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun melakukan pekerjaan dan dia harus betul-betul melakukan operasi setiap hari, bukan sebulan sekali operasinya, tidak, dia harus setiap hari ada operasi sehingga dia tangannya, jarinya itu cukup lentur dan cukup baik untuk melakukan insisi dan penjahitan. Seperti itu. Jadi semakin pengalaman dokter bedahnya, semakin aman pasien. Kemudian dokter bedahnya menambah ilmu. Di Indonesia sekarang sudah angkatan keberapa saya tidak tahu, kami angkatan pertama di Indonesia sebagai dokter minimal access surgeon dari FKUI. Kami sebagai angkatan pertama sekolah dan bisa membuat insisi sekecil mungkin dapat menyelesaikan operasi sebesar seperti itu. Terus saya bukan tidak puas, tidak meneruskan sampai lanjut di Indonesia, tapi kesempatan saya dapat dari guru saya Profesor Ray Kumar di New Delhi, India, dan saya pergi ke sana bertemu dengan beliau dan kami ikuti pendidikan full course 1 bulan dan dilanjutkan dengan advance terus-menerus selama 2 tahun bolak-balik Jakarta, New Delhi, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan. Apa yang terjadi? Tadi yang operasi lukanya dari bawah dada sampai di bawah perut yang 30 cm itu sekarang cuma 0,5 cm. Hampir tidak kelihatan lukanya. Karena juga ada berbagai macam teknik masuk di bawah pusat tidak kelihatan. Nah, satu luka operasi yang besar itu adalah menyebabkan orang takut dioperasi. Setelah dia melihat, kenapa bapak itu seperti tidak kelihatan apa-apa ya, biasa aja. Lukanya nggak kelihatan. Saya juga mau dioperasi lah. Rasa takut dan kecemasan itu karena luka yang besar berkurang dengan teknik yang disebut dengan minimal access surgery.
Tapi teknik ini menyebabkan penggunaan teknologi yang luar biasa. Kita harus lebih banyak belajar tentang bagaimana memberikan gas CO2 tidak menyebabkan kompartemen sindrom, tetapi cukup aman untuk pasien selama dia dioperasi maksimal 90 menit. Contoh. Kemudian teknologi lagi yang berikut adalah lampu dan loop atau pembesar. Jadi pembuluh darah yang cuma 3 mili itu kelihatan besar sekali di dalam medan operasi. Kenapa? Karena kita pakai teropong yang membesarkan bayangan itu. Teknologi yang lain lagi, dia bisa membersihkan sendiri, dia bisa menyedot dan memberikan cairan untuk mencuci. Dan banyak lagi teknologi yang lain yang menyebabkan walaupun lukanya semakin kecil, tapi ruangan operasinya jadi semakin besar. Kalau kita gunakan robotic surgery, wah itu baru kubahnya itu sudah hampir ya 1 meter 2 meter. Oke. Dokternya masuk ke dalam kubah dan melakukan operasi robotik. Itu teknologi. Dan pada zaman saya melakukan operasi robotik itu, Anda bisa bayangkan, operatornya ada di Italia. Operatornya ada di Italia. Dengan jaminan sinyal yang bagus, maka operatornya di Italia dan pasiennya di India. Dan kami sebagai dokter yang belajar melihat bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Luar biasa, dengan kemajuan teknologi bisa melakukan operasi hampir seperti operasi virtual, tapi pasiennya betul-betul dioperasi menggunakan robot. Seperti itu. Demikian penjelasan saya. Kita akan kembali untuk beberapa kaitan yang lain. Kembalikan kepada host. Oke, baik dokter. Dokter sudah menjelaskan panjang lebar ya, ini sehubungan dengan transformasi bedah modern. Saya penasaran sehubungan dengan apa yang sering disebut-sebut kata prosedur minimal invasif, dokter. Apakah itu yang melibatkan lukanya jadi lebih kecil atau ada penjelasan lainnya, dokter? Betul. Minimal invasif itu terutama bercerita tentang luka operasi yang lebih kecil. Tetapi minimal invasif juga bercerita tentang lebih besar atau lebih banyak organ yang bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Saya ikut menjadi asisten operasi untuk mengangkat kandungan. Kita tahu kalau operasi mengangkat kandungan itu operasi lukanya minimal 30 cm, 15 sampai 30 cm. Nah, dengan teknologi laparoskopi itu bisa mengangkat kandungan itu dengan luka cuma 10 mili. Wah. Jadi bisa bayangkan 10 mili. Dan mungkin ada beberapa alat yang dimasukkan bersama-sama. Ya, itu 2 atau 3 luka dengan setengah senti, 5 mili. Kemudian loopnya, laparoskopnya, teropongnya 10 mili. Jadi 10 mili yang teropongnya dan alat bantunya 5 mili. Itu bisa mengangkat kandungan tanpa merobek lebih besar lagi. Dengan itu saja. Tetapi risikonya adalah jaringan yang diangkat itu dia akan mulai kecil-kecil terpotong. Iya. Seperti itu. Itu operasi dengan menggunakan teknik laparoskopi. Jadi selain lukanya kecil, kita bisa mendapat organ yang harus dikeluarkan atau yang harus dioperasi itu lebih banyak. Seperti itu. Kemudian ada teknik yang lain juga yang mau melakukan operasi melalui lubang-lubang alamiah. Jadi karena melalui lubang alamiah, dia tidak akan kelihatan luka operasinya. Sudah selesai operasi dan mulus, tidak ada bekas sama sekali. Contohnya melakukan operasi dengan teropong masuk dari vagina. Atau melakukan operasi tiroid, kelenjar gondok ini diambil dari ketiak. Jadi tanya mana luka operasinya? Wah, lehernya mulus bersih tanpa ada bekas. Tapi gondoknya sudah diangkat. Oh, teknologinya dari situ. Diambil dari ketiak. Teropongnya itu masuk dari ketiak, menyusuri bawah kulit dan mengangkat kelenjar tiroidnya atau gondok. Oke. Jadi seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik dokter.
Dokter sebutkan lubang itu sangat kecil ya, 10 mili itu sangat kecil. Bagaimana dengan prosedur yang akan mengangkat bagian tubuh? Mungkin ada sesuatu yang harus dipotong dokter. Bagaimana caranya tuh dokter? Mungkin bisa dijelaskan bagi sahabat live sekalian. Iya betul. Itu yang saya katakan tadi, kalau seandainya kita akan mengangkat organ yang lebih besar dari besarnya loop itu, maka dia akan menjalani molase. Dia akan terpotong-potong lebih halus sebelum ini start keluar. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Baik dokter. Nah, berapa tingkat keberhasilan dari bedah robotik atau seperti ini, prosedur modern seperti ini dok? Baik. Tergantung tangan siapa yang melakukan operasi. Semakin besar jumlah tindakan yang dilakukan dan semakin besar jangka waktu yang dia pernah kerjakan, total kasus yang dia kerjakan, itu akan menyebabkan dia semakin besar kemampuan keberhasilan. Contoh kita ambil yang paling sederhana. Kami ditantang waktu sekolah. Secara teori dikatakan Anda tidak boleh mengerjakan appendektomi yang perforasi. Itu teori, hukum mengatakan. Kalau perforasi buka saja, jadi keluar dari prosedur minimal invasif, masuk dengan operasi belah panjang 10 cm. Nah sekarang kami ditantang, berapa yang Anda mau kerjakan bisa melakukan operasi usus buntu yang bocor itu hanya dengan laparoskopi. Dan kami termasuk angkatan yang menyelesaikan. Saya dapat 4 kasus, kita kerjakan laparoskopi pada pasien dengan usus buntu yang bocor. Kan ditakuti adalah nanti sisa-sisa mamahnya akan tertinggal di bawah liver, di bawah limpa, di belakang lambung. Ya udah kita bersihkan, masukkan cairan cukup banyak dan kita bersihkan satu demi satu bagian itu semua diisap keluar mana. Kemudian setelah sudah bersih, saya yakin bersih sampai dengan pelvis, semuanya bersih dan kita keluar. Pasiennya sembuh bagus, nggak ada sisa bekas dari nanah tadi. Dan ini menyebabkan jadi berpengalaman berikutnya kalau ada usus buntu bocor, kenapa? Tetap kita kerjakan seperti itu. Tetapi kendala yang belakangan kami dapat adalah pasien biasanya katakan karena teknologi ini kan mahal. Kalau kita menggunakan teknologi seperti ini, dia akan habis mungkin cukup mahal, 30-an juta, 35 juta. Tapi kalau cuma operasi dengan luka yang biasa, 5 cm, 10 cm, ya dia habis tentunya 11 juta. Nah, pasien memilih, aduh, biarlah yang besar-besar tidak apa-apa. Nah, seperti ini pasien sudah percaya ke dokternya. Walaupun lukanya besar, tapi dokternya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, maka dokter menjadi tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi pasien. Oke dokter. Baik, jadi dengan kata lain ini tingkat keberhasilan ini bergantung kepada dokter dan juga teknologi paduan ya keduanya. Nah, semakin tinggi teknologi berarti semakin tinggi kita bergantung juga kepada teknologi itu sendiri. Jadi apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh tim medis untuk atasi potensi resiko teknologi ini seperti kegagalan mungkin perangkat atau gangguan teknis lainnya dokter? Terima kasih, pertanyaannya sangat baik dan cukup cerdas melihat ke depan failure mode yang mungkin saja terjadi. Kita buat failure mode effect analysis kalau kita sebelum operasi sudah harus menghitungnya dan kita berbicara dengan keluarga dan pasien dan kita ceritakan. Dengan operasi menggunakan teropong ini, di tangan saya dari contohnya 200 kasus, ada 5 yang terpaksa harus dibuka besar. Jadi tidak lanjutkan dengan laparoskopi, tapi kerjakan dengan operasi konvensional. Nah itu pasien dan keluarga bisa melihat, berarti kemungkinan saya untuk gagal adalah sekitar ya 2,5%.
Di situ dia tahu, dia akan putuskan lanjutkan atau tidak. Yang berikut adalah, ini belum dioperasi, dia sudah ada gambaran. Berikut adalah kami dari provider, pemberi layanan itu selalu mengupdate ilmu. Yang saya sebutkan tadi, salah satunya pada waktu itu masih zaman Bagela itu. Tahun 2009, orang pokoknya kalau perforasi sudah, nggak usah pikir-pikir laparoskopi, langsung saja buka. Kita belajar terus, dan kita melihat teman-teman dari Slovakia, Yugoslavia itu ya, mereka maju sekali teknologi untuk laparoskopi. Mereka berani buka. Saya email profesornya, saya tanya bagaimana dia punya angka keberhasilan, dan kita kerjakan sendiri. Jadi kita bisa kerjakan. Kemudian ada juga namanya sistem penyaringan teknologi di rumah sakit itu selalu ada. Setiap teknologi baru kalau mau diterapkan disaring dulu oleh peer review, jadi pengkajian oleh sesama ahli bedah digestif, lokasi digestif, sesama ahli bedah tumor untuk yang tumor dan seterusnya. Itu selalu dikerjakan. Itu menyebabkan pasien harus betul-betul aman jika dilakukan operasi. Adalah satu bencana yang besar kalau pasien itu tiba-tiba meninggal atau terjadi komplikasi pada waktu operasi. Itu dokter bedahnya susah sekali, tidak bisa tidur. Dia harus berjuang bagaimana pasien selamat. Jadi itu dihitung sebelum pasien melakukan operasi. Oke, tadi dari pertanyaan tadi jawabannya adalah seperti itu. Kita melakukan penapisan teknologi. Selain dokternya update ilmu terus, keterampilan dan terus berlatih, tapi juga ada tim yang menyaring kualitas teknologi itu, kualitas pelayanan itu dalam memberikan kesembuhan bagi pasien yang datang ke rumah sakit. Oke dokter, sebelum saya tutup sesi yang ini ya dokter, saya ingin bertanya terakhir, saya pernah dengar dengan istilah pendekatan multidisiplin dalam bedah modern ini. Apa boleh bantu jelaskan apa sih pendekatan multidisiplin ini dokter? Terima kasih, itu satu hal yang baik dan saya pribadi selalu menerapkan seperti itu. Multidisiplin artinya bukan hanya satu disiplin ilmu. Yang disebut disiplin ilmu contohnya ilmu bedah, kemudian ada ilmu radiasi, ada ilmu kemoterapi, penyakit dalam, radiasi kedokteran nuklir dan ahli radiasi. Kemudian dokter bius sendiri. Dalam menyiapkan pasien untuk operasi, jika dia mendapat penyakit yang berat dari segi jantung, contohnya dia ada riwayat serangan jantung 2 tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah berada pada gagal jantung level 3. Gagal jantung itu ada 4 level ya. Yang paling ringan 1, 2, 3, dan 4. Sekarang level 3, berarti sudah masuk yang berat. Maka saya secara sadar akan meminta pasien dan keluarganya, bagaimana ini Bapak atau Ibu harus kami konsulkan dengan ahli kardiologi, ahli jantung. Karena kalau serangan jantung bukan dokter bedah yang kerjakan, tapi dokter ahli penyakit jantung yang kerjakan. Nah, biasanya dokter jantung meminta mungkin waktu sehari atau 2 minggu untuk memperbaiki kondisi jantungnya sehingga mantap untuk menjalani operasi. Kemudian kita akan melakukan operasi mastektomi, membuang kanker payudara. Saya akan konsultasi juga dengan dokter ahli kanker. Bagaimana pendapat dia untuk stadium seperti ini, contohnya stadium 3B. Payudara kalau sudah stadium 3B kan angka kesembuhannya tidak terlalu besar. Tapi dengan saya melakukan mastektomi radikal, modifikasi pate atau yang satu misalnya, dia angka kesembuhannya bisa naik, tapi harus didukung dengan obat kemoterapi yang paling tepat. Yang paling bagus sekarang adalah yang obat kemoterapi yang target. Jadi bukan kemoterapi yang umum, tapi yang target.
itu angka kesembuhannya bisa kembali. Tapi kita harus konsultasi dengan ahli kanker. Kemudian kita konsultasi juga dengan ahli patologi untuk mendapatkan tadi kankernya ini, dia jenis selnya bagaimana, aktivitas selnya bagaimana, kemampuan untuk membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya, bagaimana? Dia masuk yang grade berapa? Kalau dia grade 1 kan 270 hari baru dia membelah diri. Kalau dia grade 3, 20 hari dia sudah membelah diri selnya. Jadi kita konsultasi dengan dokter ahli patologi, kira-kira pada pasien ini selnya jenis apa? Jadi kalau kita katakan, oke, kita sudah selesai operasi, 2 minggu luka akan kering, sembuh, kapan bisa dioperasi, kapan bisa diradiasi, kapan bisa di kemoterapi? Pasien jawab, dokter boleh nggak tunda sebulan? Nah, kita katakan boleh atau tidak, kita lihat selnya jenis apa. Kalau selnya grade 3 nggak boleh, telat. Kalau selnya grade 1, oke lah. Ibu jangan lewat lama-lama ya, sebulan boleh lah. Tapi janganlah ibu enggan untuk dilakukan kemo dan seterusnya. Jadi seperti itu multidisiplin. Dokter penyakit dalam terlibat, dokter kankernya terlibat, dokter anestesi terlibat, dokter patologi terlibat. Kalau dia perlu hapusan darah, dokter patologi klinik juga terlibat, dan itu satu tim. Itu yang multidisiplin. Tetapi ada juga yang mungkin disiplinnya masih nggak terlalu jauh beda, contohnya bedah digestif dengan bedah umum, atau bedah onkologi, bedah kanker dengan bedah umum, atau bedah umum dengan bedah toraks untuk membuka paru dan jantung. Itu memang nggak jauh-jauh amat. Jadi mungkin dikatakan multidisiplin, nggak juga, masih satu disiplin. Tetapi dokternya dengan kemampuan masing-masing bergabung menjadi satu tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Jadi pasien mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin dengan angka komplikasi yang serendah mungkin dengan angka kesembuhan yang semaksimal mungkin. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya yang sudah sangat jelas ya dokter. Jadi ini perpaduan ya dari tim ahli masing-masing subjek atau masing-masing kondisi ya, majornya di mana. Baik dokter Raymond Sakul, nanti kita sambung lagi masih dalam topik transformasi bedah modern, ampuhkah usir takut. Dan sahabat live, kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Raymond Sakul dalam topik transformasi bedah modern, ampuhkah usir takut. Baik dokter, saya ingin bertanya ini untuk persiapan operasi itu sendiri. Apa ada perubahan prosedur untuk mempersiapkan diri sebagai pasien ya sebelum kita masuk ke ruang operasi? Baik, dibandingkan dengan bedah konvensional yang kira-kira 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang memang sudah banyak sekali perubahan prosedur. Dulu pasiennya untuk operasi itu perlu puasa 2 hari. Sekarang dengan pendekatan multidisiplin, kita konsultasi dengan ahli gizi, konsultasi dengan penyakit dalam, dan konsultasi dengan ahli bius, kita bisa melakukan operasi pasien yang kita sengajakan untuk minum air gula 1 jam sebelum operasi. Jadi ini kan dulu haram, nggak boleh minum sama sekali, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Sekarang kalau dia tidak mengandung lemak masih bisa 4 jam. Kalau dia mengandung lemak harus di atas 4-6 jam. Tapi kalau hanya gula, kita bisa berikan gula 1 jam sebelum operasi. Kenapa? Karena itu akan diserap habis di lambung, dan itu akan membantu menguatkan sel-sel menjelang trauma operasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Prosedur yang banyak berubah sekarang adalah prosedur bius yang saya ceritakan tadi pertama. Yang tadinya semuanya total general anestesi, sekarang sudah banyak. Pasien bisa sadar penuh dan kita operasi, lakukan blok anestesi atau subarachnoid block, ya, spinal block kita katakan. Itu prosedurnya jauh berbeda dibandingkan dulu semuanya bius umum. Sekarang prosedurnya seperti. Kemudian yang ketiga adalah kita sengaja mengubah prosedur karena terjadi perubahan fisiologi dari pasien. Tiba-tiba dia didapatkan gangguan pankreas, gangguan jantung, gangguan paru, sehingga kita modifikasi prosedur operasi. Tetapi sekali lagi, kita tetap harus komunikasikan dengan pasien dan keluarga. Kalau tiba-tiba pasien sekarang sudah tidak sadar, oke, dengan keluarganya kita harus ceritakan ini risikonya bertambah dan seterusnya. Demikian, kembalikan kepada host. Baik dokter, dan untuk pasien yang tidak begitu familiar dokter dengan prosedur modern ini, boleh dokter bantu mungkin berikan tips-tips sebaiknya persiapan mental dan emosional seperti apa yang penting untuk dilakukan? Kalau bercerita tentang supaya tidak takut di operasi, yang saya sudah lakukan, yang sudah kami lakukan adalah juga kita melakukan pendekatan multidisiplin dengan para chaplain. Pada chaplain kita ceritakan ini kondisi pasiennya, risiko operasinya demikian, dan dia membutuhkan iman, pengharapan, dan kekuatan, rasa aman dan nyaman itu sebelum operasi. Jadi kalau saya pribadi saya memanggil chaplain untuk ikut serta, tepat sebelum masuk kamar operasi, kita akan datang dan memberikan ayat firman Tuhan dan didoakan. Berbeda hasilnya, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, berbeda kalau kita didoakan sebelum kita operasi. Sahabat Cornelis Media, saya anjurkan sebelum dioperasi, mintalah pendetamu atau orang yang menjadi Anda punya panutan dalam kerohanian untuk mendoakan. Engkau akan merasa aman dan nyaman menjalani operasi. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Kita masuk kepada mitos atau fakta. Ya dokter, saya akan bacakan mitos atau fakta yang pertama. Bedah minimal invasif seperti laparoskopi dan robotik hanya cocok untuk kasus yang sederhana. Mitos atau fakta dokter? Karena semua kasus harusnya diselesaikan ini. Oke, baik. Kemudian mitos atau fakta yang kedua. Bedah robotik sepenuhnya dioperasikan oleh robot tanpa campur tangan ahli bedah. Tidak. Oke, mitos ya dokter ya. Itu mitos. Yang benar adalah dokter bedah ada di belakang robot itu. Baik, mitos atau fakta yang terakhir. Operasi minimal invasif memiliki resiko komplikasi yang lebih rendah daripada operasi terbuka. Oke. Fakta ya Itu adalah dokter. begitu kan, dengan kemajuan teknologi itu kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang dengan komplikasi yang semakin sedikit. Oke, baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan, dan kita akan segera tutup diskusi kita. Sebelum kita tutup, bisakah saya minta dokter Raymond untuk memberikan sedikit closing statement bagi sahabat live sekalian untuk apa aja yang penting untuk diingat dalam topik ini. Silakan dokter. Baiklah, sahabat Cornelis Media yang diberkati Tuhan, dan pada saat ini sudah bersama kami 45 menit membicarakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa pada saudara dan saya, sehingga kita sekarang sudah berada pada zaman modern dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan teknologi yang Tuhan berikan. Saran saya, jika Anda harus menjalani operasi, nomor satu adalah Anda harus bangun komunikasi yang baik dengan dokter bedahnya. Anda harus pastikan siapa yang akan melakukan operasi, siapa dokter biusnya, dan Anda berkomunikasi bagaimana kalau terjadi ini resikonya bagaimana. Mungkin dokter bedahnya punya waktu hanya sedikit, tapi Anda tolong bercerita dan memberikan rasa nyaman juga kepada dokter bedahnya supaya
dia merasa aman dan nyaman untuk melakukan operasi. Tetapi di atas segala perkara, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara klarifikasi, dokter bedah hanya alat kecil di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini. Sesungguhnya yang menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna adalah Tuhan itu sendiri. Bapa yang menciptakan kita. Dia yang akan menyembuhkan kita. Semoga Tuhan memberkati seluruh sahabat Komunitas Media. Dan kita semuanya sama-sama sehat. Jangan sampai sakit. Lebih baik Anda menjaga kesehatan daripada Anda membuang uang, membuang waktu, membuang tenaga hanya untuk sakit. Baik, dokter. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih dokter untuk closing statement yang sangat baik ya, menghimbau kita untuk kembali kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Baik dokter, kita akan segera tutup pembahasan kita. Sebelum kita tutup, kita akan tutupnya dengan doa ya. Bisa minta dokter untuk bisa bantu kita di dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta dan penebus kami. Engkau pemilik kehidupan kami. Saat ini kami mohon kiranya Engkau memperdamaikan kami dengan diri-Mu dan sesama dan diri kami sendiri. Agar supaya berkat-berkat-Mu yang berlimpah boleh menjadi bagian kami. Dan kami boleh mendapatkan Roh Kudus untuk memeteraikan kami tinggal di dalam Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Terpujilah Engkau untuk berkat yang Kau berikan bagi semua sahabat Komunitas Media, para kru dan host pada saat ini. Tuhan memberkati karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Raymond ya yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita di episode kali ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan juga keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya ya dokter. Terima kasih. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Live Cornelius Media yang sudah menyaksikan dan Hope Channel Indonesia yang sudah setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.